untuk ketenaran, tumpangan untuk marketing, biar kelihatan Islami terus laris, akan kita tidak tahu. Tapi kalau kita melihat dari berbagai sudut, akhirnya mau tahu, paham. Nah, ini pentingnya belajar tuh seperti itu, menempatkan ilmu ya. Menempatkan ilmu dengan sesungguhnya. Sama dengan adzan juga begitu, Mas. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau wanita yang tidak bisa adzan di masjid, berarti tidak bisa mendapatkan pahala seperti laki-laki yang adzan 7 tahun atau 12 tahun? Kan perempuan dilarang adzan. Waduh, misalkan Mas Watut punya masjid, wah ini masjid saya supaya jamaahnya banyak, saya cari muadzin ya, muadzinah, tukang adzan perempuan, suaranya yang enak, bagus, kemudian yang cantik. Oh itu kan pasti jamaahnya banyak. Oh itu dosa itu. Perempuan adzan itu haram, hukumnya haram. Ya. Tapi menirukan itu sama persis pahalanya dengan muadzin. Ya, itu sama. Sama persis. Menirukan itu sama persis. Sama kita menyimak Al-Quran, persis pahalanya dengan orang yang baca. Sama. Kalau ada orang baca Al-Quran kan, fangsitu. Perhatikan. Wasma'u, ya, menyimak dan kemudian kita menyimak sama. Pahalanya persis dengan orang yang. Jadi nggak boleh ya, muadzin perempuan itu nggak boleh. Perempuan itu nggak boleh ngimami. Ya, tapi ngimami laki-laki. Muadzin ya nggak boleh juga. Ya, status hukumnya itu haram. Oh, itu kalau boleh itu akan berlomba-lomba. Mas Wati itu akan cari muadzinah yang paling keren, suaranya paling indah, itu ditaruh di Masjid Istiqlal. Begitu adzan suara nyaring, sekeantero dunia, kemudian orang berdatangannya bukan karena adzannya. Siapa yang adzan? Betul. Wah, Inul nih yang adzan nih, Lesti nih yang adzan nih. Nah, ini bahaya ya. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Urutan berselawat sesudah adzan, Ustaz. Selawat dahulu, baru baca doa sesudah adzan. Kemudian dapat Allah baca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Apakah seperti itu, Ustaz? Adzan, misalkan tadi kalau lafadznya itu baca sholawat dulu, terus doa adzan. Baru kemudian doa-doa yang lainnya itu silakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbati tawati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatal fadilah wasyarafa wat darajatal aliyatul rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmud fil wadda innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka, misalkan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Husnal ya, husnal bukan husnul. Bedanya. Apa bedanya? Nah, karena ada yang saya melihat doa itu ibu-ibu itu ramai itu di mana-mana disebarkan. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Penjelasan ilmiahnya begini. Husnul itu menjadi subjek. Kalau husnal itu menjadi objek. Kalau kita meminta ya, menjadi husnal itu adalah permintaan kita. Kalau baca husnul itu menjadi subjeknya, berarti terbalik. Sehingga kalau kita meminta ya Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, bukan husnul. Karena meminta kita agar supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau bahasa Indonesianya memang iya husnul khatimah. Tapi kalau membaca doa itu husnal khatimah. Tapi ya kadang nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Tuhan itu ngerti. Ini hamba saya nggak ngerti, tapi sudah ngerti karpe ya, ngerti maksudnya kan ngerti. Tapi minimal kita ngerti status itu sebagai mansub ya, mansub ya, itu dinasob ya, di fathah ya, husnal khatimah. Jadi Allahumma bisa, Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Atau Allah mahtim lana bi husnil, kalau ada binya bi husnil khatimah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Demikian. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya. Adzan dan ini sudah ya. Saya tadi sempat di adzan selawat di HP. Oke, kita kalau kita hamba Allah berselawat untuk Nabi Muhammad, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah berselawat, Ustaz?
Ya otomatis. Otomatis. Makanya Nabi itu sallu alayya. Sallu alayya atau salli alayya. Sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sholawatnya ya untuk Nabi, ya doa Nabi itu adalah sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Sholawat paling pendek itu apa? Apakah cukup Allahumma sholli ala Muhammad? Ya, itu paling pendek, atau Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Paling pendek. Ya, ya silakan, ada yang paling pendek, ada yang paling panjang. Cuma ciri khas seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau sudah memuji Nabi itu nggak bisa berhenti. Sifatnya Raufur Rahim, sifatnya itu ciri khas seorang ulama itu seperti itu. Kalau sudah memuji Nabi itu nggak bisa berhenti, karena apa? Ya karena begitu mulianya Nabi sampai Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat dan juga orang-orang mukmin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjut. Oke, selanjutnya nih Ustaz. Ini curhat sedikit nih, agak panjang ya. Mohon maaf sebelumnya. Sepeninggalan suami, saya merasa sedih dan gelisah, nggak ada tempat berbagi. Saya hanya mendengarkan sholawat, terus mendengarkan sholawat. Itu ketika terasa hati makin bergetar ketika kita mendengarkan terus Ustaz. Itu bagaimana mohon arahan Ustaz? Terima kasih. Memang begini ya, kita kalau bisa punya amalan untuk amal dalam bentuk aktivitas ya, yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, seperti menyantuni anak yatim, suka terhadap fakir miskin, gemar sedekah, kemudian sedekah di masjid, jariah, itu punya kegiatan, dan juga dibarengi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan melahirkan sebuah ketentraman batin ya, ketentraman batin. Dan ini sering saya ulang-ulang, ada orang meninggal dunia, ternyata dia itu punya kegiatan menyantuni anak yatim. Ternyata di Madinah itu, meninggalnya di Madinah. Begitu dimakamkan, ternyata ada orang bermimpi bahwa dirinya itu sudah disambut oleh keluarga Nabi, disambut oleh Sayyidatul Fatimah Zahra, disambut oleh Sayyidatul Aisyah, disambut oleh keluarga Nabi, bahagia sekali. Ternyata kelebihannya apa? Punya amalan, punya kegiatan, yaitu menyantuni anak yatim. Ya, kita nggak apa-apa, walaupun Rp1.000 ya istiqomah, itu anak yatim tiap Jumat, sudah niat mendekatkan diri kepada Allah, cinta terhadap Rasulullah dengan menyantuni anak yatim, berbagi. Tapi kita juga banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ketentraman itu akan muncul. Ya, bukan hanya bergetar, bisa saja nanti ketemu dalam mimpi, ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasa sedihnya, rasa gelisah itu akan tergantikan karena berkah dari sholawat tersebut. Insya Allah Ta'ala. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Sewaktu tadi kita berselawat, sering tercampur bacaan selawat yang pendek dengan selawat yang lebih panjang. Apa bolehkah? Nggak apa-apa. Sama-sama sholawat. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Kalau kita baca selawat Jibril, apakah harus diiringi dengan wasallim taslima? Nggak apa-apa. Itu Imam Nawawi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, syarah kitab itu kalau bisa itu ya memang sempurna. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sesuai dengan keterangan Al-Quran, sallu alaihi wasallimu taslima. Nggak apa-apa, sallallahu alaihi Muhammad juga. Baik, pertanyaan yang menarik selanjutnya Ustaz. Selain selawat bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, juga syafaat Nabi, apa juga bisa membuat orang lain sadar untuk bayar hutang Ustaz? Berhenti gibah, melerai pertikaian hingga terpisahkan mana yang hak dan mana yang batil, kesulitan atau kesulitan yang lain. Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Ada sebuah kisah menarik di Madinah Al-Munawwarah. Saya baca di kitab yang ditulis oleh
Kiai Hasyim Asy'ari, An-Nurul Mubin. Di Madinah itu pernah terjadi qahtun itu apa ya? Lama tidak hujan, ceklik lah. Hewan-hewan kelaparan, hewan-hewan itu kehausan, Madinah itu kering kerontang. Kemudian para sahabat itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, lapor. Kondisi Madinah begini. Terus apa yang harus saya lakukan? Idhabila qabrin Nabi. Coba lihat kuburan Nabi Muhammad SAW. Barangkali di atas kuburan Nabi Muhammad itu ada yang menutupi. Dilihat, ternyata ada yang menutupi. Kemudian bukalah penutup makam Nabi Muhammad SAW. Setelah dibuka, ya tentu saja berdoa, ya bersolawat, kemudian turun hujan lebat, dan akhirnya penduduk Madinah pada waktu itu mendapatkan keberkahan. Kemudian ada lagi orang yang buta, dan banyak lagi kisah-kisah yang kaitannya langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat itu top sudah. Bagaimana tidak top? Al-Quran berjalan itu adalah Nabi Muhammad. Kelak semua orang yang bermaksiat, semua orang yang ahli dosa kecil dan besar, itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga karena syafaatnya. Apalagi yang masih hidup, yang sudah mati saja itu nanti kelak akan mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang masih hidup setiap hari bersolawat, ya jelas. Diakhiri S, ya jelas itu. Pakai short jelas. Oke, baik, selanjutnya nih Ustaz. Kenapa jenazah kalau dimasukkan ke liang lahat itu diadani, Ustaz? Untuk mengingatkan bahwa manusia itu namanya kias ya. Kias itu apa? Analogi, ilustrasi. Karena manusia itu begitu lahir disunahkan di riwayat Tirmidzi disunahkan adzan. Pulang pun juga demikian. Datang disambut dengan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat sakral, yaitu adzan. Pulang itu pun juga kembali itu diilustrasikan, dikiaskan seperti baru lahir tadi. Tidak diadzani juga tidak apa-apa, ya. Tidak diadzani juga tidak apa-apa. Misalkan tidak usah disakralkan, ya, tinggal dibungkus di kayu kotak langsung digelundung, ya, dimasukkan ya enggak. Tapi itu etika cara ulama mengajarkan memuliakan jenazah itu. Biar ada bedanya dengan jenazah itu dimuliakan. Mau tidak mau itu adalah makhluk Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikiaskan ketika masih baru dilahirkan itu disambut dengan adzan, ketika kembali pun juga dikiaskan dengan adzan. Gitu. Oke, dua lagi Ustaz ya, mohon maaf. Ya, silakan. Tahiyat awal dan akhir termasuk selawat, apakah boleh kita baca untuk semua waktu, Ustaz? Maksudnya apa ini? Tahiyat awal dan akhir termasuk selawat, apakah boleh kita baca untuk semua waktu? Mungkin bacaannya, Ustaz. Ya, boleh ya. Itu kalau yang yang terakhir ya, yang tahiyat akhir ya. Ya. Yang tahiyat akhir itu sholawat Ibrahimiyah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Sholawat Ibrahimiyah itu ketika akhir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi waktu, salah satu waktu yang diharuskan membaca sholawat itu di dalam sholat itu ketika tasyahud awal atau akhir. Ya, apa itu dari hadis yang di dalam bab sholat itu ada seorang sahabat namanya sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya, itu bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara bersolawat ketika sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, yaitu menjawab pertanyaan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada berbagai riwayat, intinya itu adalah
sholawat Ibrahim, dan itu riwayatnya muttafaqun alaih. Dan itu dibaca di luar sholat juga nggak apa-apa, karena membaca sholawat itu yang sifatnya mutlak, kapan saja di mana saja. Sholawat yang dibaca dalam sholat itu bisa dibaca kapan saja di mana saja, bisa. Kami disilakan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah boleh kita membuat redaksi selawat sendiri, Ustaz? Boleh, asalkan susunannya itu benar. Ya, susunannya itu benar. Contoh begini, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadatan tankashifu biha ma ghaba anni. Itu sholawat laduni yang saya dapat dari guru saya. Dan itu karya sendiri. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sholawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terkenal di Yaman, terkenal di Bosnia, terkenal di Rusia, Pakistan, India, semua yang mana. Pengarangnya, penulisnya yang mengubah sholawat itu orang Banyuwangi, cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq, namanya Kiai Muhammad Ali Mansur. Nah, itu saya tulis itu di buku tentang sholawat. Itu ditulis dibaca oleh orang Sudan. Orang Sudan itu kaget tuh, ternyata yang menulis redaksinya itu adalah orang Jember aslinya. Jadi Kiai Muhammad Siddiq itu punya anak namanya Kiai Mansur. Kiai Mansur dulu ngaji di Mekah, pulang menikah dengan orang Lamongan kalau nggak salah. Itu kemudian punya anak namanya Kiai Ali. Kiai Ali. Ya, Kiai Ali itu mondok di Lirboyo. Setelah itu menjadi ketua NU di Banyuwangi. Telah terjadi musibah di Banyuwangi. Apa musibahnya? Semua dulu kan ada Ansor ya. Ansor itu diracun oleh PKI, diundang, setelah makan ternyata makanannya itu diracun. Akhirnya banyak yang meninggal. Nah, untuk membalas itu istikharah. Ini bagaimana membalas itu? Nah, salah satunya yaitu beliau menulis. Itu sholawat itu. Karena beliau itu kan ahli arut. Arut itu ilmu yang menulis tentang syair, ilmu arut namanya. Setelah nulis ya, itu mimpi. Kalau nggak salah mimpi dulu, kemudian menulis. Mimpinya apa? Mimpinya itu dalam mimpi, setelah sholat tahajud itu mimpi ada sekian ratus, mungkin ribuan orang berjubah hijau. Orang berjubah hijau ya dipimpin langsung oleh, ada pemimpin langsung di depannya itu pemimpin perang. Kemudian ditanya mimpi itu, ya ditanyakan kepada seorang Habib namanya Habib Al-Haddar di Banyuwangi. Habib, saya tadi malam mimpi ini. Oh, kamu tahu itu adalah pasukan Badar. Pasukan Badar sedang berperang melawan orang-orang kafir. Wah, akhirnya sholawat yang ditulis itu dinamakan sholawat Badar. Berarti kita harus melawan PKI dengan membaca sholawat Badar. Sejak saat itu begitu nulis selesai, ya ternyata istrinya juga mimpi ketemu Nabi. Beliau mimpi ketemu Nabi, istrinya mimpi ketemu Nabi. Besoknya Habib Ali Kuitang datang, mana tulisanmu tadi malam? Saya juga mimpi ketemu Nabi. Wah, itu sampai akhirnya pada waktu itu dibaca, dan akhirnya dibaca setiap pertemuan, setiap mau melawan PKI itu dibaca. Ya, akhirnya kaum Banser lah dulu namanya, Banser itu yang berani perang melawan PKI sampai titik darah penghabisan, ya karena barokahnya sholawat Badar. Ternyata yang nulis adalah orang Banyuwangi, itu dulu anak dari cucu dari Kiai Muhammad Siddiq Jember. Kiai Muhammad Siddiq itu santri dulu, santrinya Kiai Soleh Darat Semarang. Dulu pernah di Mekah menyantri pada namanya Syed Zaini Dahlan. Makanya sholawat itu top ya. Pokoknya tidak ada hari tanpa sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh
Ya, cuma ada dua begini. Menulis sholawat itu karena susunannya benar. Kemudian yang kedua, susunannya benar. Kemudian kadang mimpi didatangi oleh Nabi. Ya, kadang oh iya sholawat itu bagus. Nah itu. Nah, kalau kita ya baca aja sudah ada. Kita ngarang juga nggak bisa. Ibarat makanan ya kita beli aja sudah ada Indomie tinggal makan ya. Kalau masak kan kesulitan. Gitu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu atas sudah semua pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah bermanfaat ya. Tentunya jam juga sudah menunjukkan jam 7. Waktunya Bapak Ibu butuh stretching untuk istirahat ya. Ya insya Allah nanti akan ada waktu lagi untuk bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa girohnya bisa bisa kuat lagi untuk bisa datang ke suatu majelis suatu kajian-kajian agar Bapak Ibu bisa memperdalam ilmu lagi. Insya Allah di mix selanjutnya akan sudah mulai kajian yang baru ya Ustaz ya. Insya Allah ya Bapak. Insya Allah dan tuntas sudah untuk bahasan sholawat ini mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya silakan diamalkan, bahkan dijadikan rutinitas Bapak Ibu sehari-hari dibaca. Tidak harus nunggu khasiat-khasiatnya dan sebagainya. Amalkan saja, insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat daripada sholawat itu sendiri. Selain tadi sebagai banyak pertanyaan yang apakah dapat membayar hutang dan sebagainya, insya Allah kalau kita istiqomah ya, yang penting kita yakin ya Bapak Ibu semua. Namun bukan berarti kita fokus pada itunya, tapi yang penting kita rutinitas kita mengamalkan daripada salawat tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Namun sebelum kita tutup dengan doa, izin saya informasikan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu seperti yang disampaikan di grup Ustadz Hasan ya, Mas Hasan, bahwasanya nanti Bapak Ibu sekali-kali dibuka videonya ya, biar bisa kenal semuanya ini. Ini kalau kita suruh tebak Ibu Rini Widyanti yang mana, pastinya tidak ada yang tahu. Kalau suruh tebak Ibu Endang Ekwati yang mana, pastinya Bapak Ibu nggak tahu. Nantilah ada waktu sendiri nanti, silahkan dibuka semuanya, walaupun hanya beberapa menit ya Bapak Ibu ya. Pastikan kenal, tak kenal makanya tak sayang. Nah, kalau sudah sayang ya tinggal jalin silaturahminya, datang ke rumahnya ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kita langsung saja tutup dengan doa kepada Ustaz Adim. Silakan Ustaz. Ya, kita tutup dengan doanya yaitu doa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan makin dekat, makin cinta kepada Nabi, dan insya Allah barakah dari bersolawat berbagai kesulitan ya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang punya kreditan mudah-mudahan cepat lunas ya, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan, yang ingin haji mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalan menuju Mekah, yang punya yang punya sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari sakitnya, amin ya rabbal alamin. Ini ada beberapa sholawat yang saya baca dan ini sudah ada terjemahannya, nanti kalau sudah selesai insya Allah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar وسر أسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا صلاة تغفر بها الذنوب وتصبح القلوب وتنطلق بها الأصول وتلك بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يغفر بها مالي ويكفي بها حالي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصل بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقبلنا بها الطعن والطاعون وسائر أنواع بلاء يقول يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها من فيه من
umuri dina dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salatan analu bisiraha analu bihi hifdzal Qur'an wal amal bihi warzuqni min ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika ali afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyah wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun li kulli usri yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli syaqabin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Berikut dilanjutkan dengan tutup surat Al-Asr ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Bentar bang, lagi siap-siap. Istriku pasti senang punya suami bekas sepertiku. Udahan ya? Udahan Pi ini? Udahan, udah mati sendiri ya? Ini ada wajah Bapak Ibu di sini, ternyata 90% off cam. Nanti mah ada satu kali pertemuan kita semua on cam supaya saling kenal. Sayang banget bertahun kita ngaji bareng tapi tidak hafal dan kenal wajah. Silaturahim memanjangkan usia, berkah. Ini yang on itunya, on camnya cuma sedikitan. Buka, yang tentu saja berdoa, yang bersolawat, kemudian turun hujan lebat, dan akhirnya Madinah pada waktu itu mendapatkan berkah. Kemudian ada lagi orang yang buta, dan banyak lagi kisah-kisah yang kaitannya langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat itu top sudah. Bagaimana tidak top? Al-Quran berjalan itu adalah Nabi Muhammad. Kelak semua orang yang bermaksiat, semua orang yang ahli dosa kecil dan besar, itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga karena syafaatnya. Apalagi yang masih hidup, yang sudah mati saja itu nanti kelak akan mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang masih hidup setiap hari bersolawat, ya jelas. Nggak ada ya jelas. Di akhir es, ya jelas. Apa itu dari? Oke, Ustaz. Oke, baik, selanjutnya nih Ustaz. Kenapa jenazah kalau dimasukkan ke liang lahat itu diadani Ustaz? Untuk mengingatkan bahwa manusia itu namanya kias ya. Kias itu apa? Analogi, ilustrasi. Karena manusia itu begitu lahir disunahkan, diriwayatin itu disunahkan ada. Ulang pun juga demikian. Datang disambut dengan kalimat-kalimat tauhid. Apa deh? Wah, ini cara belanjanya di Sirwani. Kenapa hari ini? Sirwani nggak ada yang beli? Ingat karena Allah.
Bener Pi, belanjanya 65. Oh, ada babi nih. Tadi mama Buat naikin babi. beliin aja Babi. Ini ngambil berapa? 15.000 jatah mama. Bukan dari APR. 2 juta. Lu pinjem dong. Ih, itu bapak nggak suka gitu. Oke, mama ambil aja. Enggak, ambil aja kakak sendiri. Aku baru tuh. Baru tuh. Ayo tuh Pi, Dek, katanya papa mau ngajak ke itu Dek. Gading Serpong.